Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi di perkuliahan kita Ekonomi Internasional ataupun Perekonomian Internasional. Dan kali ini kita akan masuk ke pertemuan ketiga ataupun minggu ketiga, dan kita akan membahas yang namanya kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional. Kemarin kita membahas ataupun menggali dari konsep dasar ekonomi internasional, baik itu dari frameworknya, kemudian dari dan juga jenis-jenis perdagangan internasional. Sekarang akan kita gali lagi lebih dalam, yaitu tentang kebijakan ekonomi ataupun peraturan-peraturan di dalam perdagangan internasional. Oke, kita masuk ke pengertian kebijakan ekonomi internasional. Jadi, pada dasarnya, ekonomi internasional ataupun kebijakan ini diartikan sebagai berbagai tindakan ataupun peraturan yang memang dijalankan suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, serta arah perdagangan internasional dari ataupun ke negara tersebut. Nah, di dalam prakteknya ataupun implementasinya, perdagangan antara dua negara ini sering merugikan negara lemah ataupun negara miskin. Kenapa? Karena negara maju itu lebih mendominasi perdagangan internasional, termasuk di tingkat harga ini lebih banyak ditentukan oleh negara maju, dan hal ini menyebabkan tingkat ketergantungan negara berkembang ataupun negara miskin relatif lebih besar kepada negara maju daripada sebaliknya. Nah, apa saja yang dibahas di kebijakan ekonomi internasional? Ada beberapa instrumen di dalamnya. Yang pertama ada kebijakan perdagangan internasional. Cakupannya ini merupakan tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan ataupun neraca pembayaran. Kemudian juga ada pembahasan di ekspor dan impor barang dan jasa. Kemudian cakupan yang kedua yaitu tentang kebijakan pembayaran internasional. Nah, ini meliputi kegiatan pemerintah terhadap rekening modal dalam neraca pembayaran internasional yang berupa pengawasan terhadap pembayaran internasional. Jadi pemerintah melakukan pengawasan di sistem pembayarannya. Yang ketiga ada kebijakan bantuan luar negeri. Ini merupakan tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan ataupun grants ataupun pinjaman loans atau liability, dan bantuan ini bertujuan untuk membantu rehabilitasi serta pembangunan infrastruktur serta bantuan militer terhadap negara-negara yang memang sedang memerlukan ataupun dalam kondisi perang. Nah, berbicara tentang perdagangan internasional ataupun perdagangan di sistem tersebut pasti tidak jauh dari namanya ekspor dan impor. Di dalam kedua hal tersebut pasti ada namanya tetap kebijakan ataupun peraturan yang mengatur. Nah, apa yang dimaksud dengan kebijakan bidang ekspor? Jadi ini merupakan tindakan dan peraturan yang memang dikeluarkan pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang nantinya akan mempengaruhi komposisi, struktur, serta ujung-ujungnya adalah untuk kelancaran dan peningkatan devisa ekspor suatu negara. Nah, kebijakan ekspor ini dibedakan menjadi ekspor di dalam negeri dan ekspor di luar negeri. Kemudian yang kedua ada kebijakan bidang impor. Jadi kebijakan bidang impor ini mirip definisinya dengan sebelumnya. Ini merupakan tindakan dan peraturan yang memang dikeluarkan pemerintah juga, baik secara langsung juga dan tidak langsung. Nantinya juga akan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan penghematan devisa. Nah, jadi tadi kebalik, dia satunya untuk mendorong devisa dan sekarang ada di penghematan devisa karena barang impornya merupakan barang luar negeri yang masuk ke negara kita. Nah, kebijakan di bidang impor ini dibedakan menjadi yang pertama ada kebijakan tarif barrier dan kebijakan non-tarif barrier. Poin pertama kita membahas yang namanya kebijakan tarif barrier. Jadi definisi dari tarif itu sendiri ini merupakan pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai ataupun dikonsumsi habis di dalam negeri. Jadi poin pertama adalah pembebasan bea masuk tarif rendah dari 0 sampai 5%, dan ini
dikhususkan untuk bahan kebutuhan pokok dan vital seperti beras, pangan, kemudian juga ada mesin-mesin produksi pertanian dan sebagainya. Kemudian juga ada alat-alat militer, pertahanan, keamanan, serta hal-hal lain dalam bentuk primer. Kemudian yang kedua ada tarif sedang di atas 5% sampai dengan 20%. Ini dikenakan untuk barang setengah jadi dan barang-barang lain yang belum cukup diproduksi di dalam negeri. Kemudian yang ketiga ada tarif tinggi di atas 20%. Ini pastinya untuk barang-barang mewah dan barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi di dalam negeri dan bukan barang kebutuhan pokok ataupun disebut dengan barang sekunder. Nah, untuk cara perhitungan tarif ada yang pertama yaitu dasar nilai atau ad valorem. Ini besarnya pungutan bea masuk atas barang impor ditentukan oleh tingkat persentase tarif dikalikan harga tetap dari barang tersebut. Contoh di sini yaitu ada harga suatu barang sebesar $100 dan besarnya tarif bea masuk yaitu 10%. Nah, sedangkan saat itu kursnya adalah $1 adalah Rp5.000. Maka besarnya bea masuk yang dikenakan sebesar 10% dikalikan $100 harga barangnya dan dikalikan dengan kurs saat itu yaitu 5.000. Maka harga bea masuknya sebesar 50.000. Kemudian yang kedua ada kebijakan non-tariff barrier atau NTB. Ini merupakan berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi ataupun gangguan sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Dan ini terbagi menjadi yang pertama ada pembatasan spesifik, kemudian juga ada peraturan bea cukai dan partisipasi pemerintah. Kemudian kita masuk ke sistem lainnya ataupun kebijakan perdagangan internasional ada dinamakan dengan sistem kuota. Jadi kalau kita berbicara tentang kuota ini merupakan suatu limit atau pembatasan fisik secara kuantitatif yang dilakukan atas pemasukan barang ataupun kuota impor dan pengeluaran barang ataupun kuota ekspor dari ataupun ke suatu negara untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Nah, sistem kuota ini hanya digunakan dalam hal yang pertama untuk melindungi hasil pertanian, ingat seperti negara maju kemarin, kemudian untuk menjaga keseimbangan balance of payment ataupun sistem pembayaran dan neraca pembayaran, kemudian yang ketiga ada untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional agar tidak terjadi krisis. Di dalam kuota impor ini ada yang namanya absolute atau unilateral kuota atau sistem kuota yang ditetapkan secara sepihak. Kemudian ada negotiations atau bilateral kuota. Ini merupakan sistem kuota yang ditetapkan atas kesepakatan atau menurut perjanjian antar pihak. Kemudian ada pembatasan tarif kuota dan pembatasan impor yang dilakukan dengan kombinasi sistem tarif dan kuota. Nah, kemudian ada kebijakan lain yang namanya subsidi. Jadi subsidi ini merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan ataupun bantuan kepada industri dalam negeri dalam bentuk keringanan pajak, kemudian ada pengembalian pajak ataupun fasilitas kredit, subsidi harga dan sebagainya. Tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya untuk menambah produksi dalam negeri, kemudian juga ada mempertahankan jumlah konsumsi dalam negeri, dan yang ketiga menjual dengan harga yang lebih murah daripada produk impor. Jadi produk lokal lebih bersaing daripada produk-produk luar lainnya. Kelebihan subsidi yaitu yang pertama, subsidi biasanya diberikan untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat banyak. Jadi memang kebutuhan primer dari masyarakat yang memang disubsidi atau diberikan bantuan pemerintah. Kemudian juga ada subsidi biasanya bersifat transparan dan dapat dikontrol oleh masyarakat. Adapun beberapa kebijakan perdagangan lainnya itu biasanya pertama disebut dengan dumping. Jadi suatu kebijakan ataupun diskriminasi harga secara internasional yang memang dilakukan dengan menjual suatu komoditas di luar negeri dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan konsumen di dalam negeri. Kemudian juga ada anti-dumping duties. Ini merupakan negara memang sudah ada penyelidikan tentang apakah telah terjadi perdagangan luar negeri yang tidak jujur sehingga menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri.
Kemudian yang ketiga ada international cartel. Ini merupakan bentuk organisasi dari berbagai negara ataupun perusahaan pemasok atau supplier produk tertentu yang memang sepakat membatasi produksi dan ekspor mereka dengan tujuan memonopoli sehingga dapat memaksimalkan keuntungannya. Nah, kita berbicara tentang tujuan kebijakan ekonomi internasional, pasti mereka memiliki tujuan dari penerbitan ataupun peraturan yang dibuat di ekonomi ataupun perdagangan internasional. Yang pertama tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk ataupun negatif dari situasi kondisi ekonomi ataupun perdagangan internasional yang tidak baik atau tidak menguntungkan. Kemudian yang kedua, melindungi kepentingan industri di dalam negeri. Kemudian yang ketiga ada melindungi lapangan pekerja ataupun employment. Kemudian juga ada keempat, menjaga keseimbangan dan stabilitas balance of payment atau neraca pembayaran. Kemudian juga menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil, serta menjaga stabilitas nilai tukar ataupun kurs falas. Ini pasti sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, berbicara tentang kebijakan, pasti kita berbicara dengan negara kita sendiri. Nah, daya saing sumber daya Indonesia. Visi pemerintah kita ini merupakan menjadi negara industri baru yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di kawasan Asia Pasifik. Nah, untuk misi pemerintahnya fokus pada sektor industri dan perdagangan, yaitu sebagai penggerak utama dan pendobrak hambatan perdagangan di luar negeri dengan mematuhi aturan main atau rule of game tata perdagangan dunia di bawah koordinasi WTO atau World Trade Organizations. Kemudian juga kedua, mengamankan kebijakan industri dan perdagangan nasional melalui penataan ulang strategi pemasaran internasional dan diplomasi perdagangan yang unggul. Nah, peringkat daya saing global Indonesia sekarang dalam Global Competitiveness Index tahun 2019 menduduki peringkat ke-50 dunia di bawah Malaysia di posisi ke-27 dan Thailand di posisi ke-40 menurut World Economic Forum Report. Sekian itu tadi informasi yang saya sampaikan dalam kebijakan perdagangan ekonomi internasional, dan nantinya akan kita diskusi ataupun tanya jawab di WhatsApp group. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.